Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada. Kondisi yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita, di bumi pertiwi yang kita cintai ini, di tanah tumpah darah kita, negeri yang kita cintai bersama ini, carut marut, dekadensi moral, kerusakan di berbagai lini, baik wanita, pria, tua, muda, masing-masing memiliki kerusakan yang beraneka ragam. Anak-anak SMP, bahkan sekolah dasar sudah mulai banyak yang berani beradegan seks bebas. Seakan mereka tidak ada rasa malu di depan umum, bahkan hasilnya diupload ke dunia maya untuk disimak oleh banyak orang, jadikan tonton banyak orang. Tentu kondisi yang ini, semacam ini menjadikan hati Anda tersayat-sayat, sakit hati, pilu. Betapa tidak, bumi pertiwi seakan tidak ada harganya, moralnya, harga dirinya seakan begitu murah. Saya yakin Anda sebagai warga negara yang baik, terlebih warga negara bangsa Indonesia yang beriman, Anda tidak rela ini terjadi dan terus berkepanjangan. Anda pasti menjerit, kapankah negeri saya berubah, berakhlak, berkarakter, makmur, sejahtera, dan damai, bahu-membahu, tolong menolong, gemah ripah lojinawi, kesejahteraan, kedamaian, pendidikan, dan juga kemajuan di berbagai aspek akan terwujud. Kalau kondisi umat centang berentang terus seperti ini, masyarakat terus centang berentang semacam ini, akan kapan negeri ini akan menjadi baik? Saudaraku seiman seakidah, analisa demi analisa terus banyak diajukan oleh orang. Namun, saya yakin Anda sebagai orang yang beriman, Anda percaya bahwa hanya ada solusi yang satu paket solusi yang manjur, pasti sukses, berhasil, yaitu paket dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki, man amila salihan min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun wanita. Dan amal saleh tersebut, perjuangan tersebut, karya tersebut dilandasi oleh iman, wa huwa mu'minun. Allah telah tegaskan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan wujudkan untuknya kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang indah, kehidupan yang bagus, damai, sentosa, aman, makmur, gemah ripah lojinawi. Namun syaratnya, man amila salihan, beramal saleh. Amal saleh adalah amal yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wa huwa mu'min. Dan selanjutnya dia mengamalkan semuanya itu atas dasar motivasi iman kepada Allah, bukan pamrih, bukan karena jabatan, bukan karena golongan, bukan karena kepentingan, namun betul-betul karena lillah. Dia beramal lillah, dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan wujudkan baginya kehidupan yang makmur, kehidupan yang tentram, damai, tanpa ada gangguan, tanpa ada gejolak atau dekadensi dalam berbagai aspek. Dalam contoh konkret misalnya, dalam hal amanat, menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat, tu'til mulka man tasya' wa tanzul mulka mimman tasya'. Ya Allah, Engkau berikan kepemimpinan, kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Namun, siapakah orang yang paling ideal untuk memikul amanat? Simaklah bagaimana penuturan putri seorang saleh yang menceritakan tentang figur seorang nabi yang tangguh, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Jadinya orang yang paling tepat untuk engkau sewa, engkau beri amanat adalah al-qawi, orang yang memiliki kredibilitas tinggi, profesional, dan tidak cukup hanya profesional, kredibel, akuntabel, tidak cukup.
Namun harus ada satu lagi, amin, dipercaya. Orang pandai, cerdas di negeri ini banyak. Namun yang amanat jarang. Betapa banyak orang yang dulu kita eluk-elukkan, kita anggap dia itu pakar dan pakar. Namun tidak lama terbukti ternyata tidak amanat, khianat. Hari demi hari terus membuktikan betapa dia sama sekali tidak memiliki amanah. Tidak dapat dipercaya walau dia cerdas, walau dia pandai. Walau dia memiliki kapasitas yang luar biasa namun tidak ada amanahnya. Karenanya mungkin Anda mengeluh. Siapakah sejatinya orang yang bisa memimpin, membawa negeri ini dengan amanah? Bukan karena kepentingan pribadi, golongan, namun karena betul-betul lillah azza wa jalla dia berjuang demi kebenaran, dia beramal demi kebenaran, bukan karena kepentingan sesaat, golongan, ataupun kelompok. Simaklah, Rasulullah SAW telah memberikan jawabannya. La imana liman la amanata lahu. Tidaklah pantas dinyatakan sebagai orang yang beriman kalau dia itu tidak dapat memikul amanah. Sehingga cermatilah ikhwatul iman. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengaitkan antara amanah dengan iman. Sehingga orang yang tidak bisa memikul amanat itu tidak pantas dipanggil untuk sebagai orang mukmin. Dia belum beriman sebenarnya, hanya lisannya namun hatinya tidak beriman. Demikian juga orang yang tidak bisa memikul amanah walau dia bersuara lantang, bersuara besar, itu bukanlah orang yang beriman. Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW lebih luas, lebih spesifik menggambarkan tentang kriteria orang yang amin, yaitu orang yang benar beriman. Beliau mengatakan al-mu'minu man aminahun nasu. Orang yang pantas menyandang predikat mukmin adalah orang yang masyarakat di sekitarnya merasa aman dari apa? Dari gangguannya, baik dalam urusan hartanya. Man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Dia tidak merasa terancam nyawanya, darahnya, harga dari kehormatannya, dan juga tidak terancam harta kekayaan kepentingannya. Merekalah yang benar-benar akan patut menyandang amanah. Karena sejatinya siapapun manusia, karakter manusia siapapun yang Anda pilih, kalau dia tidak memiliki amanah, maka hanya ada satu, peluang saja, faktor peluang. Punya peluang atau tidak, kesempatan atau tidak. Kalau punya kesempatan pasti dia akan gunakan. Kalau dia punya peluang pasti dia akan manfaatkan. Hanya itu saja yang menjadikan dia tidak korupsi, dia tidak berkhianat karena faktor peluang atau tidak. Namun berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman memiliki inner motivation, memiliki motivasi yang tertanam dari dalamnya, yaitu muraqabatullah, senantiasa mengawasi Allah. Dia merasa diawasi, dia merasa diketahui, dan semuanya akan dicatat, besar kecil semua akan mendapatkan balasan imbalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan hilang, tidak akan menguap, semuanya pasti akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang benar-benar iman, hanya merekalah yang benar-benar akan kuasa memikul amanah. Kenapa? Karena mereka senantiasa muraqabatullah. Namun ingat, iman, amanah itu bukan hanya slogan, bukan hanya media yang terus membesar-besarkan, diceritakan kesana kemari, namun iman dan amanah itu adalah pembuktian, dibuktikan dengan iman, amal soleh, dan juga dibuktikan dengan pengalaman di lapangan. Karenanya, saudaraku seman sakidah, jangan mudah terperdaya hanya dengan isu, berita, yang disebar oleh media-media yang ada. Namun hendaknya Anda betul-betul menjadi masyarakat yang pandai, memilah bukan hanya karena mengikuti media yang ada. Media semuanya adalah bersifat komersial, mencari keuntungan. Siapapun yang memberi keuntungan besar, maka dialah yang akan dilayani oleh media. Kita sudah jenuh, sudah muak dengan pemberitaan-pemberitaan yang semuanya bersifat komersial. Umat Islam telah menjadi korban sekian lama dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak jelas. Semuanya dulu media mengangkat sebagian orang, dan sekarang media berbalik menjatuhkan orang tersebut. Padahal dulu mereka lah yang mengangkat dan sekarang mereka pula yang menjatuhkan. Bukan karena amanah mereka memberitakan, namun karena kepentingan sesaat, keuntungan sesaat yang menjadikan mereka memberitakan atau tidak memberitakan. Karena janganlah terpengaruh dengan media, berbicara dengan hati nurani.
suarakan iman Anda. Karena imanlah Anda memilih, karena imanlah Anda mendukung, karena imanlah Anda membela, karena imanlah Anda menentukan, menjatuhkan pilihan dan lain sebagainya. Karena ikhwatul iman, marilah kita bahu-membahu. Marilah kita bersama-sama. Marilah kita merajut kembali masa depan bangsa ini. Dengan apa? Dengan ketok tular. Bersama-sama memilih, membangun masyarakat ini, negara ini dengan apa? Dengan pondasi iman, sehingga terwujud janji Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, apa janjinya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan terwujud negeri yang makmur, negeri yang damai sentosa, negeri yang berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.